Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwinuda dengan NIM 3 digit terakhir 088. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2024. Nah, di sini saya akan mengangkat untuk judulnya sendiri, yaitu konsep GPIO pada microcontroller untuk pengantar mode dan implementasi pada STM32 dan ESP32. Oke, lanjut. Apa itu GPIO? GPIO yaitu kepanjangan dari singkatan dari General Purpose Input Output. Itu adalah pin digital serbaguna pada microcontroller. Nah, GPIO sendiri itu dapat berfungsi sebagai input atau output yang digunakan untuk membaca sensor atau mengendalikan aktuator, dan bisa menjadi untuk dikontrol melalui register atau driver software. Untuk arsitektur internal GPIO yang sederhana yaitu ada 3, yaitu input buffer, terus output driver, dan pin GPIO. Oke, lanjut. Untuk mode output push pull vs open drain, yaitu untuk push pull output dapat high dan low secara aktif, dan biasanya itu untuk push pull dia ininya cepat dan kuat. Untuk open drain sendiri yaitu hanya bisa menarik ke low, itu perlu resistor pull up dan cocok untuk bus seperti I2C. Lanjut, mode input pull up dan pull down. Untuk pull up sendiri yaitu default logika yaitu high, terus tombol ke ground, dan untuk pull down sendiri default logika ke low, tombol ke VCC, dan dapat menggunakan resistor internal atau eksternal. Untuk konsep debounce sendiri yaitu tombol mekanik menghasilkan bouncing saat ditekan. Debounce digunakan untuk menstabilkan pembacaan. Untuk metodenya sendiri yaitu ada 3. Yang pertama itu ada delay software, terus yang kedua ada state machine, yang ketiga ada RC filter hardware. Untuk encoder kuadratur, yaitu encoder sendiri menghasilkan 2 sinyal A dan B yang berbeda fase. Digunakan untuk yang pertama menentukan arah putaran, yang kedua mengukur kecepatan, yang ketiga ada kontrol posisi. Selanjutnya ada keypad matrix. Keypad matrix disusun dalam baris dan kolom. Biasanya itu di scanning dilakukan dengan mengaktifkan baris satu persatu, terus membaca kolom, terus lanjut lagi untuk menghemat jumlah pin GPIO sendiri. Nah, untuk active high dan active low, active high sendiri yaitu perangkat aktif saat logika high,
Untuk active low, perangkat aktif saat logika low dan umum pada tombol dan LED. Untuk perbedaan sendiri yaitu STM32 HAL dan ESP-IDF. Untuk STM32 yaitu library resmi STM32, abstraksi tinggi dan mudah untuk pemula. Untuk ESP-IDF sendiri yaitu framework resmi selanjut untuk lebih dekat ke hardware dan fleksibel untuk proyek kompleks. Oke, lanjut untuk masuk ke dalam codingan sendiri. Dan kita kan yaitu makai ESP32 dan STM32. Aku akan menjelaskan tentang yang ESP32 terlebih dahulu. Untuk yang ESP32 mungkin sebelumnya masuk ke bagian demonstrasi yang hardware-nya. Saya di sini pakai VS Code dan pakai program seperti ini teman-teman. Nah, saya taruh di deskripsi link GitHub-nya nanti. Kalian bisa akses. Kita juga pakai simulasi ininya. Nah, kita lanjut. Nah, yang jelas untuk fungsi utamanya yaitu ada di sini teman-teman. Ada di type dev enum, yaitu yang berisi btn idle, btn debounce, dan btn preset, btn release. Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, itu buat menanggulangi si bounce atau sekarang itu noise mekanik yang mengganggu input seperti itu ya. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nah, ini pin yang terhubung ke rangkai gitu ya. Kita setting pin mode button, pin input, dan pull up. Nah, jadi kita pakai internal pull up teman-teman, yang dimana nanti si logika tombolnya itu menjadi terbalik atau active low. Jadi ketika tidak ditekan itu justru high. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di bagian void loop, ini void loop yang ini. Di bagian void loop kalian bisa lihat, mungkin agak kecilin dikit. Nah, di bagian ini yang Ismail apa itu, nah itulah pokoknya itu telah di bounce atau tidak, dan ini bersifat seperti delay. Nah, namun sekaligus sebagai pengecek satu si tombol si button. Nah, jika button low atau button state
button press gitu ya. Kondisi button state-nya kondisi, berarti button press-nya gitu. Nah, kalian bisa lihat program, nanti saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Dan untuk si STM itu hampir sama, malahan nggak terlalu beda jauh, cuman yang pasti kalau STM dia butuh define si button teman-teman. Nah, lanjut untuk ininya, penjelasan bounce ini ya. Bounce adalah fenomena di mana kotak mechanic switch menghasilkan pulsa on atau off berulang dalam waktu singkat sebelum stabil tanpa debounce. Nah, ini kayak gini. Lalu lanjut, nah yang ini STM teman-teman. Kita beralih ke STM. Kita ke pull down sama bedanya apa? Sebenarnya sama teman-teman. Nah, untuk pull down STM rangkaian sama persis sama ISP tadi, dan konsepnya pun sama. Ketika pull down itu berarti dia akan menarik ground. Nah, ketika dilepas atau tidak ditekan tombolnya berarti si LED malahan mati. Nah, ketika ditekan nyala, dilepas mati, itu pull down STM. Kita lalu beralih ke pull up STM. Nah, dengan program yang sama seperti tadi, pull up STM sama konsepnya seperti di ISP dan rangkanya. Tadi menarik yaitu 5 volt. Nah, ketika ditekan justru malah mutus tegang sambungan dari si ground, memutus sambungan ground dari si LED. Pokoknya jadi seperti inilah video ini, yaitu STM32 dan ESP32 memiliki konfigurasi register GPL yang berbeda seperti tadi. Di program juga berbeda. Di STM butuh delegrasi yang ini digunakan pin, sedangkan ISP tidak menggunakan deklarasi seperti yang di STM karena memang berbeda. Namun logikanya ISP dan STM itu tetap sama, menciptakan abstraction layer yang memudahkan pengembangan pemahaman mendalam tentang konsep ini. Sangat penting untuk menciptakan sistem uh, independent yang handal dan efisien, terutama dalam konteks aplikasi real time. Dia memerlukan respon cepat terhadap input pengguna. Nah, sebaliknya si cooldown resistor ketika kondisi idle atau kondisi tidak ditekan itu mati. Ketika ditekan justru nyala. Oke, mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu STM dan ESP32 memiliki konfigurasi register GPIO yang berbeda. Namun, logika dasar tetap sama, menciptakan abstraksi layer yang memudahkan pengembangan pemahaman mendalam tentang konsep ini. Sangat penting untuk menciptakan sistem embedded yang handal dan efisien, terutama dalam konteks aplikasi real time yang memerlukan respon cepat terhadap input pengguna. Sekian dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.